Kiranya langit terbelah, ya Juru Selamat datanglah. Bukalah surga segera, buanglah palang pintunya. Kiranya langit terbelah, ya Juru Selamat datanglah. Bukalah surga segera, buanglah palang pintunya. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Jawab Yesus kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang." Mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan lagu dan mendengarkan bacaan Injil. Injil apa tadi? Injil Matius bab 8. Intinya apa? Teladan iman seorang perwira di Kapernaum. Jadi intinya itu apa? Yang pertama, kita yakin dan percaya bahwa Yesus itu sungguh datang membawa keselamatan. Sabdanya mempunyai kuasa dengan berbagai pengalaman konkret manusiawi. Perkataannya itu menyembuhkan. Perkataannya itu menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kita belajar yakin, kita belajar percaya bahwa di tengah dunia saat ini masih ada banyak orang yang mempunyai kehendak baik. Yang ketiga, kita juga belajar keyakinan bahwa ada orang lain yang berusaha untuk membantu dan meringankan hidup kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, panggilan hidup kita itu apa? Menjadi seperti perwira itu yang mau mendoakan orang lain, mohon belas kasihan dari Allah untuk orang lain,
tanpa orang lain perlu tahu bahwa kita berdoa untuk dia. Itulah keutamaan Katolik, mendoakan orang lain yang bahkan mungkin saja tidak dikenalnya. Yang keempat, mendoakan orang lain itu bukan saja kepada yang dikenal. Artinya, setiap saat dalam hati kita bisa memohon berkat bagi orang yang kita jumpai. Intinya itu anak-anak. Refleksinya apa? Apakah kita sudah meluangkan waktu yang mungkin 15 menit atau 10 menit di masa Advent ini untuk mendengarkan dengan telinga, merenungkan sabda Tuhan? Gitu? Baik, sekarang kita akan tutup dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga hatiku semakin siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Semoga aku juga semakin berani menjadi perpanjangan kasih-Mu bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu anak-anak, sampai jumpa.